warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiana Listiani Tias MPD. Saya adalah guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 1 Gondang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada materi teks eksposisi SMP kelas 8. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Siapa yang tidak masuk hari ini? Yosua. Dan Maulid dia. Ya. Kalau Yosua kenapa? Yosua bahasa. Lutfi? Kalau Maulid dia, kita sudah berjuang di Malang. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya. Sebelumnya kita belajar tentang apa? Eksposisi. Nah, sekarang saya tanya, eksposisi itu apa? Ya, silakan. Teks eksposisi merupakan sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat. Teks eksposisi berisi ilmu pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat. Jadi intinya, ketika kita membaca teks eksposisi, maka pengetahuan kita akan bertambah. Dia sudah memberikan tugas kepada masing-masing kelompok untuk mencari contoh tentang teks eksposisi. Kelompok 1 dan 2 mencari teks eksposisi yang ada di buku. Kelompok 3 dan 4 di mana? Di koran atau majalah bisa ya. Kemudian kelompok 5 dan 6 mencari contoh teks eksposisi yang ada di internet, dan kelompok 7 8 di televisi. Oke, nah sekarang kita akan membentuk kelompok lagi. Nah, kita hari ini akan membahas khusus mengenai struktur atau bagian-bagian dari teks eksposisi. Nah, dari masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan satu buah lembar LKPD seperti ini. Nah, jadi masing-masing kelompok nanti menuliskan contoh teks eksposisi yang sudah kalian cari. Nah, kemudian ditulis nanti di sini. Bisa dimengerti ya? Bisa. Dan nanti yang kedua, mengidentifikasi bagian-bagian dari teks eksposisi atau unsur-unsur dari teks eksposisi. Ada apa saja unsur teks eksposisi? Tesis, rangkaian argumentasi, Ya, ada yang pertama ada tesis atau disebut juga dengan pengenalan isu. Kemudian yang kedua ada rangkaian argumentasi. Kemudian yang ketiga ada penegasan kembali atau penegasan ulang. Nah, itu nanti kalian cari atau identifikasi dari contoh yang sudah kalian cari di internet. Ada yang nyari di buku, ada yang nyari di bisa dipahami ya? Ya. Sekarang silakan membentuk kelompok minimal ya 3 atau 4. Coba yang mau membacakan nomor 1, kelompok 1. Buatlah contoh teks eksposisi minimal 3 paragraf. Hukum di Indonesia Barat sebilah pisau tajam ke bawah, tumpul ke atas. Gambaran ini terlihat jelas dalam grafiknya. Pencuri ketela atau sandal diancam hukuman penjara sehingga 10 tahun, sementara koruptor bisa melonggarkan bebas setelah 1 atau 2 tahun penjara. Coba dibacakan dari kelompok 8, kelompok terakhir. Aplikasi bagian-bagian teks eksposisi tersebut. B. Argumentasi. Pertama, tidak panik. Kedua, pelajari dengan baik hal yang Anda hadapi. Ketiga, memupuk rasa percaya diri. Keempat, selalu yakin. Kelima, belajar menguasai
presentasi kita hari ini. Berarti apa yang bisa disimpulkan pada kegiatan hari ini? Kita belajar mengidentifikasi apa yang dimaksud dengan struktur atau unsur-unsur dari teks eksposisi. Nah, ada beberapa macam teks eksposisi. Ada apa saja? Definisi. Kelompok 1, teks eksposisi apa? Pertentangan. Oke, yang kelompok 2 bagian proses. Nah, kemudian yang berikutnya ada ya, ilustrasi. Kemudian ada apa lagi? Berita, ada laporan. Yang terakhir yang ke-8 ada analisis. Nah, itu semua adalah contoh-contoh teks atau jenis-jenis teks eksposisi. Dari teks eksposisi itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada tesis atau isu. Ini bagian pengenalan. Yang kedua bagian argumentasi atau bagian dalam argumentasi ini berisi rangkaian pendapat-pendapat untuk mendukung tesis kalian. Yang ketiga terakhir bagian penelitian. Bagian ini adalah bagian di mana kita bisa menyimpulkan atau menegaskan ulang apa yang telah disampaikan di awal bagian tadi, di bagian tesis. Nah, untuk yang terakhir yaitu kaidah kebahasan teks eksposisi ada 5. Yang pertama menggunakan kata teknis. Yang kedua menggunakan kata persuasif. Yang ketiga menggunakan kata penunjukan. Ada kata kerja mental. Kemudian yang terakhir menggunakan konjungsi kausalitas. Itu kan kata hukum. Kausalitas adalah sebab akibat. Jadi menggunakan konjungsi sebab akibat. Ada sebab, kemudian ada konjungsi akibat. Contohnya, konjungsi sebab akibat apa saja? Dengan demikian, oleh sebab itu, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, penyebabnya, jika, kalau jika gandengannya maka. Oke, dari kesimpulan itu sekarang kita akan membuat peta pikiran. Nah, sekarang dikeluarkan HP-nya. Main kayak di depan. Main. Kalau sudah cari klik yang paling atas, kanannya ada banyak, klik yang paling atas. Coba geser ke bawah sampai ketemu kata ini. Grab. Ini di kotak warna Kayak ini sore aja. sampai 8. Oke, Nara, kita perhatiannya sebentar karena waktu kita sudah selesai. Itu nanti kalau sudah selesai kalian screenshot kemudian dikirim ke WA saya. Oke, pada pembelajaran hari ini bisa kita akhiri sekian ya. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya pertemuan yang akan datang kita masih belajar tentang teks eksposisi. Nah, nanti pertemuan yang akan datang kita akan belajar menulis atau membuat teks eksposisi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan yang tidak sengaja saya berbuat ya. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.